Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom bagi kita semua, shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan percaya kita merasakan kebangkitan Tuhan, amin. Yang merasakan kebangkitan Tuhan, ada kebaikan Tuhan sepanjang minggu, sebab boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang terus memberkati, memberi hikmat, memberi kekuatan, bahkan memberi kesehatan bagi setiap pemimpin kami untuk terus boleh bekerja lebih baik lagi Tuhan, sebagai teman dan rekan sekerjanya untuk menyelesaikan segala perkara yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam. Bapa, kami rindukan biarlah Engkau terus yang menghiburkan mereka, Engkau terus yang memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau terus Allah yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk segala apa yang terjadi atas bangsa ini. Kami percaya semuanya Tuhan berasal daripada Tuhan, atas sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, ini awal dari pemulihan segala sesuatu yang Tuhan janjikan atas bangsa ini Tuhan. Di akhir zaman Tuhan akan pulih
Tuhan. Melanjutkan apa yang menjadi bagian Tuhan atas bangsa ini. Apa yang menjadi bagian kami terus berseru dan berdoa kepadamu Tuhan. Berjaga-jaga atas bangsa ini, membawa bangsa ini di hadapan-Mu, menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk bangsa. Diberkatilah bangsa, diberkati pintu masuk, pintu keluarnya, diberkatilah masyarakatnya, penduduknya diberkati. Biarlah Tuhan ada pujian penyembahan terus naik dari Kabupaten Toba ini Tuhan, sehingga Tuhan hatimu disenangkan, bahkan pemulihan yang seutuhnya Tuhan kerjakan atas daerah kami. Berkati pemimpin kami yang terpilih, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk terus Tuhan melakukan setiap janji-janji yang pernah diucapkan Tuhan untuk membangun daerah kami Toba ini. Kami tahu Tuhan lawakannya luar biasa. Tuhan akan nyatakan atas
Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang kami sembah di tempat ini. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tidak mau ibadah kami ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa, Allah yang hadir di tempat ini. Sebagaimana firman-Mu, 2-3 orang bersatu, berkumpul sepakat Tuhan mencari Engkau, memanggil nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Kami lebih dari 2-3 orang. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang luar biasa itu yang membawa kami semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Apapun itu Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan, kami bersyukur. Engkau tetap Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah melalui berkat yang Tuhan percayakan, boleh kami mengelola dengan baik untuk mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak bermegah atas setiap berkat yang Tuhan berikan, tetapi semakin memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang luar biasa. Ajar kami untuk terus bersyukur dan bersyukur. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama saat kami datang. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau sumber berkat, Engkau sumber kekuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kami kasih Tuhan, persilakan terduduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia,
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku butuh, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.
Ku yakin kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang telah terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kita lebih lagi. Izinkan saya bertanya baru pertama sekali boleh hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan ada di sana saudara kita. Selamat datang, selamat beribadah di GB Jalan Sutomo. Kami percaya kita bersama-sama bersuka cita memuji-puji Tuhan dari tempat ini Tuhan. Dengan Tuhan, amin. Bahkan ke minggu-minggu berikutnya kita mau memuji Tuhan dari tempat ini, amin. Belum, masih kurang keras. Amin.
sukacita di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu kami akan membuka persembahan yang pertama. Kami mau belajar mendengar terbaik di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku takuti. Mari bersama-sama Bapak Ibu lakukan kasih yang berindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya untuk hati jalanku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah Terima kasih ya Tuhan. Kalau di pagi ini Tuhan Kau perkenankan kami hadir Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati rahmat-Mu, janji-janji-Mu yang dalam hidup kami ya Allah, yang memulihkan dan membangkitkan kami untuk bangkit berdiri dan berlari ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau duduk diam tenang di hadirat-Mu Tuhan. Lalu Kau bersabda, berkata-katalah ya Allah, kami akan duduk diam, berkata-katalah kepada ya Abba. Demi nama Tuhan Yesus, kita bisa mendengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih sama Pak Raul yang hari ini memberikan sesi untuk saya menyampaikan. Ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Rahman Sitompul. Ya, saya tinggal di Bali Bini. Ya, puji nama Tuhan. Kita belajar
Judulnya sekarang ini yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita buka ya sama-sama di Matius 6 ayat 33. Dapat? Ya, kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mungkin sudah sering dengar kalimat ini, ayat ini mungkin sudah bolak-balik kita dengar, ya. Jadi semalam waktu saya ditugasi sama Pak Malau, saya sangat dituntut Tuhan untuk membawa ke sini, ya. Mungkin selama ini kita berpikir cari kerajaan Allah, kita harus jadi khotbah, ya kan? Mungkin selama ini juga pikir, ingat saya itu, atau kita harus jadi yang betul-betul di gereja aktif. Jadi kita tinggalkan kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Oh enggak kayak gitu, Bapak Ibu. Carilah dulu kerajaan Allah, dikatakan di dalam Roma 14 ayat 7. Saya baca aja ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, satu. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah dia. Jadi kita harus cari hal kebenaran itu. Nanti mengenai kebenaran tidak akan dibahas secara khusus. Dan kali ini saya akan membahas mengenai kebenaran, mengenai damai sejahtera. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Makanya ada 3 poin, Bapak Ibu, Adik, 3 poin kita harus cari supaya kita ditambahkan segala sesuatu. Ya, amin. Dikatakan di sini, saya ambil 1 poin aja ya, damai sejahtera. Kalau kita lihat aja ya, kalau kita secara logika sederhana aja ya, kalau kita sudah membawa damai sejahtera kepada orang, Bapak Ibu, kira-kira orang senang nggak dengan kita? Senang. Kalau Anda membawa damai sejahtera di kantormu, kira-kira Anda promosi nggak? Ketika bosmu, atasanmu menerimamu atau melihatmu damai sejahtera karena tercapai semua yang ditugaskannya kepada Anda, kira-kira Anda promosi nggak? Promosi. Ketika Anda buka usaha, orang yang datang juga damai sejahtera di tempatmu dan ramailah orang. Amin. Amin. Tetapi kalau terjadi kekacauan, apa yang terjadi? Anda datang ke kantor yang terjadi kekacauan di kantor itu, maka Anda akan disingkirkan, itu pasti. Anda datang ke tempat usaha itu kacau, orang akan pergi, pelanggan itu akan pergi. Ya. Anda datang dalam suatu perkumpulan apapun itu, ketika di dalamnya Anda menimbulkan kekacauan, maka Anda akan tersingkir. Itu sesama tim. Bagaimana dengan atasan? Ketika Anda datang dalam satu tempat, contohnya Yusuf, dia masuk ke tempat Potifar. Semua pekerjaan Potifar dia beralih. Damai sejahtera di Potifar. Maka dia diberi kuasa. Masuk dia ke penjara dan terus rentetan. Nah, kembali lagi, kita bawa damai sejahtera enggak ke rumah kita, atau kedatangan kita menimbulkan jadi malapetaka, mungkin terjadi pertengkaran hebat. Ya wajar lah. Kita juga manusiawi. Pada saat kita lagi mumet, kalau kita lagi stres, apa yang terjadi pada masa stres? Kita akan cenderung menyalahkan orang lain kan? Coba kalau Anda stres, salahkan diri, tenangkan pikiran. Itu tim itu akan bisa tercover. Itu tujuan-tujuan utama itu bisa tercapai. Damai sejahtera itu tercapai. Ya?
Sebab kerajaan Allah bukanlah makanan dan minuman, tetapi satu, karena damai sejahtera. Damai sejahtera lawannya apa? Ketakutan ya? Banyak analoginya. Bisa cemas, bisa takut, ya. Kacau, cemas macam lah. Nah, saya ambil dari rasa takut aja. Ya. Karena memang kita dalam keseharian kita tak terlepas dari rasa takut. Sekarang kita lihat yang kita. Bagaimana dulu orang Israel ketakutan. Padahal mereka sudah menyaksikan mujizat. Kita juga kadang-kadang itu. Kita lupa. Kita sudah mengalami banyak mujizat. Selama perjalanan hidup kita sudah pernah berdoa, dikabulkan Tuhan. Amin. Ada sini yang doanya nggak pernah dikabulkan Tuhan. Yakin saya, semua kita dikabulkan Tuhan. Pernah doanya kan? Iya. Ketika Anda tamat sekolah, Anda berdoa, Tuhan aku dapat kerja, dikasih Tuhan. Ya kan? Itu kan berkat Tuhan kan? Ketika sudah menjelang dewasa, Tuhan aku berilah pendamping hidup, dikasih Tuhan. Kan terjawab doanya kan? Ketika sudah kita berkeluarga, kita berdoa, Tuhan aku ingin punya rumah, dijawab Tuhan, dikasih, nah ini rumah. Seiring waktu. Pernah nggak Anda ingat berkat Tuhan itu? Atau ketika kita sekarang lagi susah, kita lupa, dulu pernah kita berdoa, dijawab Tuhan. Oh doa Tuhan dulu sama sekarang itu beda. Tuhan dulu mengabulkan doaku, sekarang doa Tuhan tidak mengabulkan doaku. Apa kita berpikir gitu? Banyak orang berpikir gitu, kayak dia merasa jauh dari Tuhan. Dia nggak tahu Allah itu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Iya. Mau dulu, mau sekarang, mau ke depan, ketika Anda berdoa dijawab. Amin. Nah, sekarang kita belajar bagaimana orang Israel. Satu kali orang Israel kan berada di penjajahan di tanah Mesir. Setelah 300 tahun mereka berdoa berseru-seru. Setelah berseru-seru dijawab Tuhan. Dikirim Musa, lalu mereka keluar dari padang gurun. Ya kan? Tapi kita lihat prosesnya. Ketika mereka mau keluar aja dari Mesir, selama ini orang Israel itu budak. Ya. Anak-anaknya dibunuhi. Kastanya kelas 2, kelas 3. Kehidupannya susah. Tiba-tiba ketika mau keluar, orang Israel digerakkan Tuhan, orang Mesir digerakkan Tuhan. Rata-rata ngasih emas kan? Semua umur gak pernah megang emas, tiba-tiba megang emas. Bahkan emas itu sebanyak berapa jumlahnya? Bisa buat alat lembu emas, ya kan? 2 ekor. Berarti banyak kan? Digerakkan Tuhan. Ada mujizat yang pertama ketika mereka keluar. Udah, setelah mereka keluar, dikejar-kejar sama orang Mesir. Terjadilah tulah. Tulah satu, orang Mesir kena, orang Israel kena enggak? Enggak. Tulah kedua, orang semua kena, dia enggak kena. Mujizat enggak? Mujizat. Ketiga, sampai yang ke-10. Apa yang ke-10? Anak 10 mati kan? Bahkan saat lembu-lembunya juga mati. Orang Israel kena enggak? Oh enggak. Ibaratnya kan kalau sekarang ini terjadi apa? Pandemi. Kita anak-anak Tuhan di sini, ya, diberkati Tuhan, sehingga kita tidak kena. Ketika dia masuk rumahnya, begitu balik dipotong, no exit katanya, dilarang masuk. PPH 551 dilarang masuk. Covid langsung menyingkir kan? Ketika dia mau datang ke rumah Anda, ditengok, ada gambar Tuhan Yesus menyingkir. Salaman. Sadar nggak Anda itu berkat Tuhan?
Amin. Orang Mesir mengejar orang itu orang Israel. Dikatakan Keluaran 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Saya baca aja ya. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Kesalahan pertama mereka lakukan adalah melihat. Ketika Sodom Gomora, istrinya Lot juga melihat ke belakang. Jadilah tiang garam. Nampaklah apa yang kita nampak sini? Orang Mesir bergerak menyusul mereka. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka berbaris bergerak mengejar kuda dengan berlari. Tentaranya lengkap, pasukannya lengkap, kudanya lengkap, ada tombaknya, ada pisau, terlatih perang. Sementara orang Israel budak, gak sanggup untuk melawan tentara. Ini Mesir pasukan terlatih, orang Israel budak, badannya agak lemes, agak lemes, jalan itu agak susah. Ini lari tukuk-tukuk, tombak lagi, sekali tombak mungkin orang kena. Apa yang terjadi? Mereka lihat itu. Kesalahan pertama mereka lakukan, mereka lihat. Mereka nggak melihat mujizat yang sudah mereka lihat 10 kali, 11 kali sebelumnya, berkali-kali. Mereka lihat itu pasukan yang kejar-kejar, yang mau membunuh mereka. Menyeret mereka kan Mesir kembali. Apa yang terjadi? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sangat ketakutan. Coba dibaca di sini, Bapak Ibu. Orang Israel berseru kepada Tuhan, dijawab Tuhan enggak? Enggak. Tapi ketika Musa berseru baru dijawab Tuhan. Kalau Anda berseru berdoa dalam keadaan ketakutan, mimpilah itu dijawab Tuhan. Gak ada hasil. Kalau kita dalam ketakutan memohon, gak ada hasil. Makanya di Alkitab dikatakan jadilah tenang supaya dapat kamu berdoa. Kok bisa? Mereka ketakutan. Padahal sudah mati orang, anak-anak sulung dibuat tuh apa? Tertulah. Dan mereka anak. Kok bisa mereka ketakutan, Bapak Ibu? Penyebabnya satu tadi. Karena mereka melihat tentara. Karena mereka melihat persoalan. Karena mereka melihat ancaman. Kalau Anda merasa diancam, Anda ketakutan enggak? Iya, manusia ketakutan. Ancaman apa? Oh, banyak ancaman yang menerpa kita, Bapak Ibu, yang langsung memotong pikiran kita. Gimana nanti lagi COVID? Gimana lagi COVID ini? Usaha lama-lama kita ambruk. Kita udah mikir, besok mau makan apa? Tamat di kuliah mau biayanya dari apa? Mulai kita mikir gitu. Ya kan? Itu realita. Banyak ya kalau saya sering ketemu sama klien. Itu omsetnya tuh dulu bisa sampai 100 jutaan, tinggal 10 juta, tutup, bangkrut. Oh banyak Bapak Ibu. Kita juga sekarang mulai pikir, ini tamat nggak mau kemana? Perusahaan banyak tutup, lamaran nggak dibuka. Yang tamat tetap tamat, jumlahnya makin banyak. Yang menerima makin dikit. Mau kemana? Mulai kita mikir. Ancaman di rumah mungkin. Ancaman itu kalau kita tak bisa menghandle,
yang tak bisa kita selesaikan, itu akan menimbulkan suatu ketakutan. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai ketakutan. Kalau Anda takut, apa yang Anda lakukan? Hilangnya ketakutan. Saudara-saudara, buang ketakutan itu. Bagaimana cara membuang ketakutan? Ya berdoa. Bagaimana berdoa ketakutan? Ya berserah. Saya juga tahu sering kok ketakutan bahwa itu. Masing-masing kita punya suatu target yang harus kita lakukan. Apakah di rumah, di usaha. Sederhananya, anak-anak mungkin di sini yang muda, mungkin Anda takut kalau ketemu sama orang tua. Anda berpikir, wah, gimana ya? Aku perlu ini, perlu biaya ini, sementara orang tua pun lagi pusing. Muncul ketakutan. Istri juga gitu, biaya makin gede, penghasilan suami tetap gak nambah-nambah, mau ngomong ya takut. Atau mungkin kita menghadapi orang yang kita cintai sedang sakit. Saya dulu waktu muda ya, waktu masih SMA, itu anak paling gede. Jadi orang tua itu udah sakit liver, itu sampai kanker itu sudah stadiumnya risiko 4. Setiap hari kami ketakutan. Kalau mati bapak kami ini, apalah makan kami? Nah, saya waktu itu stres, takut. Gimana kami? Anak kami ini kecil-kecil, Pak saya paling gede, umur 18. Adik saya masih umur kelas 3 SD paling kecil. Takut. Setiap hari kami lihat orang tua kami ini, setiap hari bukan makin baik, makin parah. Setiap hari kami semakin takut. Berdoa dalam ketakutan, baik berdoa Tuhan untuk jadi jawab Tuhan. Tuhan lebih sayang sama dia, ditarik, dipanggil dia. Beda kan kalau misalnya waktu itu orang tua saya, mak saya itu saya masih muda, masih kecil. Nangisnya itu nangis ketakutan waktu menangisi orang bapak saya. Mikir dia, apa mau kasih makan anakku ini katanya? Gimana sekolahnya ini? Jadi apa nanti besar ini? Itu mikir dia. Mungkin kita juga menghadapi orang-orang yang kita kasih gitu. Kita punya impian mungkin sama orang-orang yang kita kasih. Rupanya ada suatu kejadian yang gak bisa kita handle, gak bisa kita ambil, gak bisa kita selesaikan, gak bisa kita bikin upaya apapun untuk menyelesaikan, gak bisa. Dan itu ketakutan yang luar biasa. Dan itulah yang dirasakan oleh orang Israel ketika mereka dikejar-kejar, mau melawan gak sanggup, gak ada kekuatan untuk menghandle-nya, gak ada kekuatan untuk menerpa atau melawannya. Dia gak bisa. Kenapa? Karena mereka gak terlatih. Mereka dilatih jadi budak. Dan ketika ketakutan datang, Anda berdoa, itu bisa dijawab dalam kondisi cemas. Itu gak dijawab. Yang ada apa? Kita buka ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Disesali. Kenapa sudah keluar dari tanah Mesir? Menyesal. Padahal mereka lupa. Sekian lama aku berdoa berterus-terus kepada Tuhan. Mereka lupa. Udah lama berterus-terus supaya lepas dari penjajahan, keluar dari Mesir. Mereka yang pertama kali lupa bahwa mereka sudah dikasih mukjizat. Yang kedua, mereka lupa. Disesali. Sedih loh. Ya. Tuhan udah baik, disesali lagi. Kenapa lah
Tuhan bawa aku kemari? Nah, itu kan bahasa aslinya kan, bahasa kira-kira bahasa sekarang ya. Kalau matinya kami di padang gurun ini, tidak kami mati tanah Mesir. Wih, Tuhan begitu baiknya lah, doa ada dikabulkan, itulah ucapan orang Israel. Kalau Anda berdoa, lalu Anda diproses, lalu mengatakan, kok begini Tuhan? Disesali. Makanya dalam beberapa nats di Alkitab, ketika orang Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan murka di padang gurun, dibunuh langsung di padang gurun. Tuhan punya batas kesabaran loh. Di sini Tuhan nggak bunuh, nggak dibunuhnya pada orang Israel. Tapi di ayat sebelum coba lihat. Jangan bersungut-sungut. Ketika Anda susah, jangan menyalahkan orang lain. Biasa kan? Adik gini, kalau kita lagi masalah, tidak, karena Yahudi. Nah, bapaknya tombak, nah. Jadi bapak tiba jauh sekarang nih, kalau Yahudi. Nah, tombaknya kan, kamu masakan. Ada Yahudi, siapa kamu untuk bapakmu? Nah, kalau dia panggil si paling bodoh, ada Yahudi, kamu jekit loh. Kan? Si bodoh pusing. Siapa yang disalahkan? Lihat kucing. Ada Yahudi, masa lewat? Saling menyalahkan, kayak gitu juga. Di kantor begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masalah, saling menyalahkan sudah, saling selamat diri. Bukan aku Pak, dia yang bikin itu. Udah aku buat begini Pak, tapi dia. Nah, atau. Menyalahkan orang. Yang di sini, mereka menyalahkan Tuhan. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir? Supaya akan dibilang, dikit-dikit yang lalu-lalu. Dulu kan aku bilang samamu. Nah, kan itu kan? Kenapa aku bilang samamu? Kalau kita ada ketemu, masalah kan? Dalam kondisi takut, kan aku bilang samamu. Gak pernah melakukan. Nah, diungkit semua masa lalu, membenarkan diri. Bukankah telah katakan pada budak Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Nanti Allah lagi dari pembantu di sana, di Atoban. Kalau kamu mandi di toko pasar orang enggak? Berarti kalau mau mandi sana. Itu kan? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, itu. Diungkit semua. Ya kan? Kalau orang sesuatu lagi stres, lagi takut, saling menyalahkan ya. Pertimbangannya satu. Kenapa? Karena mereka melihat itu tentara Mesir. Jadi kalau orang salah, kenapa orang mengikuti salahnya? Jangan lihat salahnya, lihat Tuhannya. Orang saya beri-beri akan salah di jauh mah. Kalau saya beri-beri salah di jauh mah, kami cium. Sungai perbedaan. Ada di home. Di Tioki bahasa yang lalu. Sudah aku bilang. Ini persoalan adalah persoalan menyangkut hidup mati. Ketangkap, dibunuh. Sekarang kita lihat, kita di Mesir ya, orang Israel kan? Sekarang kita lihat bagaimana Musa menghadapinya. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Musa kira-kira lihat nggak tentara apa? Dia dengar, tapi aku yakin dia
nggak lihat, nggak ditulis di sini mereka dia menoleh. Nggak catat di sini Musa melihat tuh tentara. Jangan takut. Dia nggak mau lihat tentara yang datang. Dia lihat Tuhan. Dia dapat laporan. Pak, datang sana. Pasukan berderak-derak, bawa tombak, orang-orang perwira, bawa kuda, mau bunuh. Dia nggak mau lihat itu, karena dia juga manusia biasa. Kalau aku lihat itu mungkin bisa ganggu imannya. Apa katanya? Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia punya iman, Bapak Ibu. Ada masalah, betul-betul wah, datang masalah. Silih berganti, yang datang yang gede, gak bisa diatasi, tak bisa diselesaikan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan, itu dilihat. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat persoalannya. Lihatlah bantuan pertolongan dari Tuhan. Di sini orang Israel sudah melihat sama Musa sudah melihat mukjizat. Ada 10 tulah dilewati, ada orang Mesir yang ngasih emas berkah berlimpah. Tapi ketika timbul persoalan baru, orang Israel lupa dulu mereka pernah diberkati, mereka dijawab. Mereka gak ingat Tuhan itu ada. Mereka gak percaya Tuhan yang dulu sama yang sekarang itu sama. Kalau dulu dibantu, sekarang juga dibantu, besok juga dibantu, pasti tolong. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mana di Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman, ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ambil versi bahasa Batak ya. Versi bahasa Batak. Kalau kita baca kita ambil versi bahasa Batak juga. Makin luas kebenaran kita. Alai anggo hapos yawangi pos dirohadoi. Pos dirohadi di angka sikirimo. Pos diroha. Pos itu gak roha kita dengan apa yang diharapkan. Itulah iman. Pos diroha di angka sikirimo. Jana pangotuan na totu taringon tunaso diida. Pos diroha saya garis bawahi. Pos gak roha kita ketika kita berdoa. Pos gak roha kita kalau kita berdoa, Tuhan beri aku damai sejahtera. Pos gak roha kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan ini aku mau nyokolakan anak ini. Pos gak roha kita berdoa, Tuhan engkau berkati usaha hari ini supaya diberkati. Pos gak roha kita dijawab Tuhan kalau kita berdoa, Tuhan engkau berkati karirku supaya aku promosi. Pos gak roha Anda ketika Anda berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan yang baik di kondisi pandemi ini, di kondisi usaha banyak tutup, perusahaan banyak menutup karyawan, lapangan kerja pun gak buka. Posnya roha Anda meminta. Mana Magia mengideal si akana sebenarnya ya takut mungkin gak yakin. Karena kita kadang-kadang Bapak Ibu yang gak kita harapkan itu yang terjadi. Dulu waktu kita masih lajang, yang anak-anak gadis bilang, "Ntar aku menikah, bahagia hidupku, aku punya suami begini, punya usaha, punya
punya anak, punya rumah. Setelah ternyata saya meninggal, apa gua suka dari semua katanya. Kalau gua terus utang orang tua ini. Menyalahkan masa lalu. Gua udah masih sama orang tua. Pernah sekali kan? Ini cerita-cerita lucu. Cerita-cerita lucu tapi lucu tapi menyakitkan. Kenapa ya aku gak lahir dari anak orang kaya? Kok bapakku dulu seperti ini? Pada saat lagi kondisi waktu itu lagi mumet ya kan? Andai dapat bapakku dulu ini orang kaya, wah nyaman hidupnya, ya kan? Gak dimarahi, ya kan? Ini bapak aku orang buruk, suatu saat terbengang. Atau mungkin yang bapak bilang, kenapa lah gak dulu yang seperti ini yang datang? Wajar, saya ini biasa dulu terserah selalu sering datang. Biasa kan? Ya gimana lah, orangnya stres. Ngomong-ngomong semua itu kan, cil udah. Gaji kita naik, ya. Biaya nambah, dan lebih kurang panggilan juga kan. Darah tingginya langsung. Kenapa nggak dulu aku lahir dari situ? Kadang-kadang kita lihat di TV kan, enaknya selebriti itu ya. Bahagia ya kan, duit cukup, badan wajah oke, orang tiap hari masuk perawatan ya kan, mobilnya dia mantap, wah akhirnya lengkap lah mereka itu punya sempurna gitu kan. Kadang-kadang mikir, kenapa ada bapak kayak gini ya? Oke, jadi bapak aku dulu nggak pasti aku kayak gini, paham? Jangan ya, nggak boleh. Kita menyesali karya Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah diciptakan Tuhan seperti ini. Jangan kita sesali. Tapi itulah sebagai kita kadang-kadang manusia. Kalau kita dalam kesesakan. Pernah satu kali di China, di Korea. Jadi di Korea ini ada seorang anak muda, saya lupa namanya siapa ya. Jadi dia anak panti asuhan. Jadi dia tinggal di panti asuhan. Satu kali dia lari dari panti asuhan ketika berumur sekitar 15 tahun atau 12 tahun. Keluar dia dari panti asuhan, hiduplah dia menggelandang di Seoul, Korea. Saya lupa namanya. Jadi untuk menghidupi dirinya, dia jualan. Dia bertani. Di usia dia 12-an tahun, teenager, dia sudah jualan. Dikatakan sini jual permen, jual koran, semua dijualinya supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Dari hasil jualan permen koran ini bisa lebih makan. Nginapnya di mana? Di toilet. Jangan bandingkan toilet kita sama di Korea. Di Korea itu toilet mantap, wangi, hangat, harum, bersih di sana, steril. Nginapnya di toilet. Kebetulan toiletnya di depan kafe. Jadi setiap hari ketika dia mau tidur, dia udah dengar itu apa? Orang nyanyi di kafe. Jadi ada lagu-lagu seriosa didengerinya. Jadi didengeri, tertarik ya belajar lagu seriosa. Ada yang singkat cerita dia belajar, fokus soalnya. Lalu dia buka itu buku dicarinya di luar, dipelajarinya. Satu kali ketika dia dengar nyanyi dia, ikutin dia nyanyi yang lagu serius di depan.
kata gitu kan? Seperti itulah kira-kira. Diikuti ya. Kebetulan ada seorang musisi lewat. Tengok. Kamu tinggal di mana? Di sini. Udah, kamu tinggal di rumah. Kamu latihan musik di sama saya kan? Dibawa dia. Dah, latihan musik sekian tahun. Satu kali dibukalah X Factor di Korea. Dan dia nomor 1 X Factor. Itulah cikal bakal Korea pada waktu itu menyanyikan lagu Seriosa. Itulah cikal bakal. Saya lupa namanya. Saya udah baca sisanya. Dia nggak menyesali kehidupannya. Dia nggak menyesali. Ketakutannya banyak. Hari ini kalau jualan nggak makan. Lalu dia apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk ya hidup. Ketika kita diterpa suatu persoalan, apa yang kita lakukan? Gak usah sesali, gak usah hadapi. Anda harus hadapi. Anda harus menang. Katakan, aku mau menang. Aku mau menang. Iya. Katakan. Kalau Anda sekarang mau kerja, Anda melihat begitu banyaknya orang tamat ini sebentar lapangan kerja sedikit, Anda katakan, aku harus menang. Itu adik-adik yang mau cari kerja. Begitu juga Anda yang pengusaha. Anda melihat sekarang usaha pertumbangan. Gak usah lihat yang tumbang itu. Lihat janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Walau 1.000 lebah di sebelah kiri, 10.000 lebah di sebelah kanan, aku akan tetap bangkit. Itu. Jangan lihat itu. Oh, kan tumbang B. Usahanya gak bangkur B. Tutup B. Gak lari. Malah mana nih? Masa tutup? Baru pelanggan. Zaman Covid. Mana pikir satu sih? Kita harus pikir. Lalu bagaimana? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Apa yang dibutuhkan orang supaya usaha naik? Pikirin satu sih. Dah ada sih pikiran. Saya katakan tema jawab. Tidak roh. Jangan roh. Saya ini lapar tanya untuk kerja-kerja. Kita akan bersuara. Mana tuh kan? Mata dia nih. Aduh, si mana ini? Masakan dulu. Salah saya itu kan, salah saya pelayan. Kan itu, kan sama. Lalu harus bangkit. Kita harus mikir step demi step, langkah demi langkah, supaya bisa mengalahkan itu. Kalau enggak, kita akan terlindas. Kalau enggak, kita akan tersisih. Yang terjadi apa? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, jauh lemas lagu ini. Angkatlah cawan ini dari ini enggak ada lagi bisa. Kita harus bangkit. Kita harus memulihkan diri kita. Tuhan, aku mau pulih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau capai itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus sama orang buta itu? Jadilah seperti kata iman. Itu juga lah jatuh Tuhan sama kita. Jadilah seperti iman. Tuhan, aku mau menang. Jadilah seperti iman. Imannya seperti apa? Pos jirohat, pos rohata. Kalau enggak pos rohata menjalau tanya ini. Ada. Apalagi masalah Israel sendiri kan? Dalam ketakutan. Dalam ketakutan mereka berdoa Tuhan tidak dijawab. Tapi ketika Musa datang kepada Tuhan, dijawab Tuhan. Kenapa? Musa melihat janji Tuhan. Kalau kita di sini ada Bapak Ibu sekalian, ingatlah janji Tuhan. Walau 1.000 lebah di sebelah kanan kiri, 10.000 lebah di sebelah kanan, aku akan tetap maju. Amin. Walau kondisi semua tidak mendukung, walau kondisi kesehatanku tidak mendukung, walau kondisi ekonomiku tidak mendukung, walau kondisi di pekerjaanku tidak mendukung, aku akan tetap bertanding. Aku akan jadi pemenang. Itu katakan.
hadir seperti imam. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar satu poin. Jangan lihat persoalan yang datang yang bikin kita mumet. Lihatlah janji. Ya. Yang berikutnya tadi dikatakan, ya kan? Jangan takut. Kalau takut, maka doa-doa kita itu gak nyampe. Lalu apa yang kita lakukan? Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Yang ketiga, satu poin dikatakan pas marohta dipanidota ditanya, percayalah dengan doa-doa kita, Dia akan kabulkan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyi lagi. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar. Jika Anda dalam ketakutan, Anda bimbang dengan doa-doamu, ingatlah dulu doa Tuhan sudah pernah mengabulkan doamu. Ingatlah itu. Tuhan yang dulu, sekarang dan besok sama. Dia tetap mengasihi Anda. Dia tetap mencintai Anda. Jangan bimbang. Dia tetap mencintai Anda. Dan Dia tetap akan mengabulkan doamu. Dan Dia mendengar jerit tangismu, Bapak Ibu. Tuhan berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Katakan amin. Saat ini kita dalam hadirat. Mungkin ada yang bikin kau takut, bimbang, ada yang bikin kau sesak, ada yang bikin kau nggak bisa tidur, ada yang bikin kau menangis, ada yang bikin kau hidup melarat sengsara di hadapan Dia yang kudus. Mari doakan, katakan dalam hadirat Tuhan, katakan isi hatimu, doa-doamu yang belum terjawab, naikkan saat ini demi nama Yesus. Dia mendengar doa-doa, Dia menjawab doa demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam apa? Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang mengungsikan, yang hari tempatnya Tuhan, doa mereka yang belum terjawab saat ini Bapak, terjawab demi nama Yesus. Dijawab, terjadi mujizat, terjadi mujizat di rumah, di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan, terjadi mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di rumah dibalikan menjadi sukacita, terjadi mujizat. Dan hamba berdoa Tuhan, jemaat-jemaat yang berkomunikasi dengan orang, apa yang menjawab doa-doa mereka belum terjawab demi nama Yesus. Bersamaku ku lewati semua kekenyangan dunia.
Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kamu bukakan hati kami Tuhan. Kamu negor hati kami Tuhan Yesus, supaya kami tetap bersyukur Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Apapun menjadi pekerjaan hamba-Mu, pelayanan yang Kau berkati dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan kita. Shalom, terpuji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang telah diberikan Bapak Maralung Sitopul, Pendeta Maralung Sitopul. Semoga pelayanan Bapak lebih diberkati Tuhan, baik dalam berkeluarga dan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin. Kita memasuki pengumuman warta tambahan Minggu 18 April 2021. Kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pelayan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang dengan anjuran pemerintah, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan, dan menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Yang kedua, puji syukur kepada Tuhan, pembangunan rumah Tuhan tahap ketiga, yaitu ruang utama tempat beribadah di tempat ini sedang berlangsung. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur bahan material dapat mengambil formulir di depan pintu masuk. Yang ketiga, kami mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk mengikuti menara doa setiap hari Selasa sampai hari Jumat pukul 10 WIB di tempat ini. Yang keempat, kami mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah kategorial sepanjang minggu di tempat ini. Ibadah KTM diadakan hari Kamis pukul 19.30 WIB. Ibadah subuh diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi. Dan ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Yang kelima, persembahan yang kedua kita akan alokasikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pengumuman tambahan, di depan pintu masuk ada kotak persembahan untuk bantuan bencana di NTT. Setelah pulang ibadah, bagi jemaat yang ingin menabur berkat untuk bencana tersebut dapat memberikan di pintu masuk, ada kotak persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman warta tambahan. Shalom. Puji Tuhan, kita membuka persembahan kita yang kedua. Kita belajar memberi yang terbaik Bapak Ibu. Yeah.
kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan telah memberkati kami telah beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan di tempat ini. Kami juga telah belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau meteraikan firman ini dalam hati pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapa, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat, penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi tetangga kami, bagi saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu kasih yang terkasih di dalam Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pertemuan pengurapan penghiburan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.